Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pasien maupun pengunjung yang sedang berobat di Puskesmas Dayu. Di sini kami ada kegiatan yang namanya Pos Ayu atau podcast sehat Puskesmas Dayu yang merupakan kegiatan penyuluhan di dalam gedung dengan sasaran Bapak Ibu yang sedang menunggu antrian di ruang pelayanan. Nah, di sini setiap bulannya kita punya tema yang berbeda. Pada hari ini kita akan membahas tentang demam berdarah, kemudian bahaya vaksin dan pentingnya PSN untuk mencegah demam berdarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan narasumber Dr. Vira, yaitu selaku dokter intensif yang sedang bertugas di Puskesmas Dayu. Monggo barangkali bisa berkenan. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya Dr. Vira di sini akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan demam berdarah, kemudian cara mencegah demam berdarah dan bagaimana cara melakukan pemberantasan caranya menjadi baik. Jadi sebelumnya demam berdarah ini sudah banyak diketahui oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bahwa demam berdarah itu adalah kondisi di mana seorang terinfeksi oleh virus dengue yang dibawa oleh makhluk Aedes. Jadi gejala-gejalanya bisa seperti demam, kemudian pusing, mual muntah, dan pada kondisi tertentu bisa menyebabkan perdarahan, bisa itu distribusi, bisa muntah yang terus-menerus, hebat dan sebagainya. Muhammad Ramid. Iya, jadi demam berdarah ini akhir-akhir ini mungkin ada atau bahkan sering ada pasien yang sampai rawat inap di belakang itu kasusnya demam berdarah. Jadi diharapkan dari penyuluhan ini Bapak Ibu atau masyarakat semuanya bisa lebih aware apa itu demam berdarah, bagaimana gejalanya, dan yang paling penting adalah upaya pencegahan dari demam berdarah itu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan sedikit tentang demam berdarahnya ya. Kemudian apakah penyebab demam berdarah ini itu nyamuk saja? Karena selama ini kita tahu yang kita salahkan itu adalah nyamuknya. Jadi sebenarnya penyebab demam berdarah ini apa? Baik. Nah, jadi sebenarnya demam berdarah ini seperti virus namanya virus dengue. Nah, virus dengue ini dibawa oleh nyamuk seperti itu. Jadi penyebaran bukan dari nyamuk, tapi karena tidak bisa. Nah, virus yang terbawa oleh Aedes ini nanti ketika virus ini terdapat pada nyamuk Aedes yang sudah terinfeksi sebelumnya dan menggigit manusia yang sehat, maka secara tidak langsung si nyamuk ini akan menularkan virus yang ada di tubuhnya ke tubuh manusia. Dan ketika nanti semisal manusia yang sudah terinfeksi ini digigit lagi oleh nyamuk Aedes yang sehat, nanti dari virus yang terdapat di tubuh manusia ini bisa kembali lagi ke nyamuk dan begitu terus seterusnya Jadi karena nyamuk Aedes yang selama ini kita salahkan itu dia membawa virus yang namanya virus dengue. Jadi virus itu yang bisa menginfeksi tubuh manusia sehingga bisa jadi demam berdarah itu. Betul sekali. Nah, kemudian kondisi seperti apa yang dapat meningkatkan resiko demam berdarah itu? Baik, jadi untuk meningkatkan resiko demam berdarah tentu saja ada interaksi ya antara manusianya, kemudian faktor dari nyamuknya, kemudian virusnya serta lingkungannya tentunya. Jadi untuk manusia sendiri bisa karena kondisi mungkin saat itu imunnya sedang tidak baik, tidak sehat. Kemudian dari perkembangan nyamuknya yang seperti cuaca saat ini kan memang terus hujan, itu adalah kondisi yang sangat disukai oleh nyamuk. Dan lingkungan-lingkungan yang memang menjadi tempat untuk perkembangan nyamuk itu sendiri. Ya, Bapak berhubungan dengan lingkungan atau tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, ini biasanya di mana saja tapi yang biasa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk? Apakah hanya di tempat-tempat yang bersih seperti bak mandi atau bisa di tempat-tempat yang lain? Baik, untuk tempat-tempat perkembangan nyamuk ini sendiri biasanya memang sering kita tahu kan di genangan air ya, terutama genangan air bersih baik di luar rumah ataupun di dalam rumah. Tapi selain itu sebenarnya
yang lembab, gelap, mungkin di kolong meja, di tempat tidur, jarang dibersihkan, itu bisa menjadi sarang nyamuk. Selain itu juga yang paling sering kita lakukan mungkin ya, misal setelah menggunakan pakaian yang sering digantung di belakang pintu, yang terus-terus ditumpuk, itu juga lembab. Jadi nyamuk sangat suka di tempat-tempat seperti ini. Kemudian kalau untuk genangan nyamuk mungkin yang sering lupa itu mungkin ada vas atau pot bunga yang ada genangan airnya, kemudian di dispenser yang bawahnya itu biasanya kan ada sisa-sisa air juga, nah itu biasanya juga ada jentik nyamuk. Kemudian bisa di tempat-tempat lain yang seperti dijelaskan Dr. Fira tadi bisa berpotensi untuk tempat berkembang biakan nyamuk. Nah, kemudian kita beralih ke pemberantasan sarang nyamuknya, Dok. Nah, mungkin jika ada orang yang terkena demam berdarah di suatu wilayah, nah biasanya tetangga atau keluarga atau masyarakat sekitar itu pasti mintanya fogging, padahal fogging itu tidak serta-merta langsung dilakukan. Nah, apakah yang dimaksud dengan fogging itu sebenarnya apa, Dok? Baik, jadi fogging itu sendiri yaitu suatu tindakan yang pengasapan ya namanya. Jadi pengasapan ini sebenarnya yang isi dari kandungan yang diasapkan ini sebenarnya adalah insektisida, itu pestisida. Jadi untuk pestisida ini sebenarnya diharapkan Muhammad Fathul Sururi untuk memutus rantai dari perkembangan nyamuk. Namun sebenarnya untuk fogging ini tidak begitu efektif. Kenapa? Karena siklus nyamuk itu sebenarnya kan ada beberapa tingkatan ya. Dari telur, kemudian jentik, kemudian larva, baru di nyamuk dewasa. Nah untuk fogging ini dia hanya kerja atau efektif pada siklus hidup nyamuk yang dewasa. Jadi untuk telurnya, jentiknya, kemudian larvanya itu masih ada. Jadi tidak berefek dengan fogging ini sendiri, seperti itu. Iya, jadi yang mati pada saat fogging ini hanya nyamuk dewasa, padahal yang pencegahan yang seharusnya dilakukan ada mulai dari telurnya, larvanya sampai nyamuknya itu tadi. Nah, apakah fogging ini itu berbahaya baik untuk lingkungan maupun kesehatan manusia? Seperti yang kita tahu bahwa fogging ini adalah tindakan pengasapan ya. Tentu saja pengasapan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kita. Tentunya yang paling utama kondisi pernafasan ya. Jadi ketika seorang manusia yang sehat menghirup pengasapan dari fogging itu bisa saja membuat gangguan infeksi pernafasan, kemudian bisa juga mengalami gangguan pada kulit seperti itu. Selain itu juga untuk lingkungannya sendiri jadinya akan mencemari lingkungannya, baik itu dari tanah, kemudian perairan dan udara. Jadi akan tercemar oleh insektisida yang terkandung dalam fogging itu. Selain itu Alfian Madavi nyamuknya, biasanya untuk fogging ini walaupun dia bekerja untuk membasmi nyamuk dewasa, tapi belum tentu 100% akan menghabiskan atau membuat nyamuk dewasa ini mati seperti itu. Justru dengan pengadaan fogging ini pada kondisi tertentu bahkan nyamuk ini akan semakin resisten atau kebal. Jadi terhadap foggingnya kayak gitu. Jadi karena memang fogging ini dapat membahayakan baik itu kesehatan manusia maupun untuk kesehatan lingkungannya sendiri. Jadi fogging ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang ya. Jadi fogging ini termasuk persyaratannya pun memang harus ada kasus dulu. Kemudian yang melaksanakan itu juga harus sudah terlatih karena ini memang menggunakan bahan kimia berbahaya yang baik itu berbahaya untuk tubuh manusia maupun lingkungan. Dan fogging ini memang kurang efektif kalau digunakan untuk pencegahan demam berdarah karena hanya membunuh nyamuk dewasa itu tadi. Nah kemudian jika fogging ini tidak efektif, lalu pemberantasan nyamuk seperti apa yang bisa kita lakukan setiap harinya? Baik, jadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Ica tadi, itu memang harus tenaga yang memang terlatih ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh sebuah lapisan masyarakat itu seperti kata mungkin ini sudah begitu familiar ya, 3M plus namanya. Jadi 3M itu yang pertama yaitu menguras seperti bang mandi, kemudian dengan air seperti itu dibersihkan, kemudian menutup penampungan air untuk supaya nyamuknya tidak meletakkan telurnya di sana.
kaleng-kaleng bekas atau botol-botol bekas, di mana untuk wadah tersebut bisa dijadikan sebagai tempat untuk menampung air oleh Nur Baina. Selanjutnya selain 3M ini sekarang kita kenal ada yang namanya 3M plus. Yang plusnya ini bisa dengan memelihara ikan yang mendapat mangsa dari nyamuk, contohnya seperti ikan cupang. Kemudian menanam tanaman-tanaman yang baunya menyengat, ya, seperti contohnya serai. Itu karena di sini mungkin lavender kuda ya, contohnya serai. Kemangi juga bisa. Kemudian pada daerah-daerah atau bak-bak yang sulit dikuras bisa meletakkan bubuk abadi namanya. Yaitu bubuk ini tuh sangat efektif untuk jentik-jentik nyamuk seperti itu. Selain itu juga menghindari untuk menumpuk-numpuk pakaian. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa itu merupakan tempat yang paling disukai oleh nyamuk. Kemudian selain itu juga melakukan pembersihan atau gotong royong untuk lingkungan sekitar. Kemudian untuk selokan-selokan yang tersumbat bisa dibersihkan juga supaya airnya mengalir. Karena untuk air mengalir itu tidak akan dihinggapi oleh nyamuk. Kalau yang tergenang ya dihinggapi oleh nyamuk. Kayak gitu. Ya, mungkin ada lagi kalau ada anak bayi biasanya masih ada yang udah pakai kelambu ya. Nah itu bisa juga untuk menghindari gigitan nyamuk. Kemudian kita sendiri yang sudah dewasa juga bisa menggunakan lotion anti nyamuk seperti itu, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan itu tadi. Nah karena untuk PSN tadi itu memang adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana yang bisa dilakukan untuk semua lapisan masyarakat. Jadi kita harapkan kita semua dapat melakukan 3M plus tadi dalam kegiatan sehari-hari untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk, khususnya nyamuk yang membawa virus dari penyebab demam berdarah tadi. Nah kemudian sebagai tambahan saja, tadi sudah sempat kita bahas tentang cloaking. Nah sebenarnya persyaratan cloaking ini itu selain harus ada satu laporan penderita positif dari demam berdarah sesuai kriteria WHO seperti panas 2-7 hari disertai dengan perdarahan, kemudian trombositnya kurang dari 100.000 dan dibuktikan dengan hasil lab 2 kali sebagai hasil pembanding. Nah, jika ada kasus seperti itu, barulah puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi kalau ada kasus seperti itu, mungkin bisa lapor ke bidan desa, kemudian bidan desa nanti yang laporan ke puskesmas. Nah, nanti baru puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi ke desa. Nah, jika hasilnya positif, penderita DBD, kemudian disertai 3 orang suspek demam berdarah DBD ini, disertai adanya 5% jentik. Nah, ini baru puskesmas laporan ke dinas kesehatan bahwa ada kasus demam berdarah di wilayahnya. Kemudian puskesmas berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk melakukan PSN. Nah, jadi yang pertama kali diharapkan dari masyarakat sekitar adalah tetap melakukan PSN yang sudah dijelaskan tentang tadi. Kemudian melakukan penyuluhan dan larvasida. Larvasida tadi itu yang salah satunya meletakkan bubuk abadi itu tadi. Nah kemudian pelaksanaan cloakingnya tidak sesuai dengan kriteria tersebut dapat menimbulkan resistensi insektisida terhadap nyamuk. Yang ada sana, kalau tidak ada kriteria tadi, kemudian tiba-tiba dilakukan COVID, nah ini dikhawatirkan akan menyebabkan resistensi atau nyamuk menjadi kebal dengan insektisida. Jadi COVID ini memang tidak efektif untuk sebagai pencegahan demam berdarah. Jadi pesan kami tetap lakukan 3M plus, menutup, menguras dan memanfaatkan barang bekas plus dengan yang lain-lain tadi ya sudah berkira untuk upaya pencegahan demam berdarah. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, Asifah Firdaus. itu tadi pesan kami ya.
Karena saat ini cuaca juga tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan yang nggak berhenti juga bisa menimbulkan genangan air. Jadi kita harapkan bisa melakukan 3M plus tadi sebagai upaya untuk pencegahan demam berdarah ini. Ya sudah, kami akhiri. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.